Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi informasi terupdate terkait tentang kira-kira kapan jadwal untuk seleksi P3K guru, kemudian terkait tentang tes PCR dan juga rapid test antigen. Kemudian apakah ada teman-teman ini yang diperbolehkan untuk tidak vaksin, dan selanjutnya silahkan simak video ini sampai selesai. Namun perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, sobat semuanya tidak akan ketinggalan informasi. Nah, berikutnya adalah sobat semuanya merupakan rangkuman bagi teman-teman yang belum atau tidak mengikuti live streaming dari konferensi pers BKN teman-teman terkait tentang pengadaan untuk P3K guru, CPNS dan juga P3K non guru tahun 2021. Yang pertama yaitu teman-teman untuk pelaksanaan seleksi kompetensi untuk P3K guru ini nanti tetap BKN itu menetapkan untuk pelaksanaan itu harus mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat ya, yaitu sesuai dengan arahan rekomendasi dari Satgas COVID-19. Yaitu yang seperti yang tertuang dalam surat edaran dari BKN tertanggal 23 Agustus tahun 2021, yang mana di sana dinyatakan dalam poin 6 teman-teman, yaitu berdasarkan rekomendasi Ketua Satgas COVID-19, pelaksanaan CASN tahun 2021 wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat. Di antaranya yang pertama, ini adalah bagi peserta seleksi, ini wajib melakukan swab test RT-PCR ya, kurun waktu 2 kali 24 jam atau rapid test antigen kurun waktu 1 hari dengan hasil negatif atau non reaktif ya, yang pelaksanaannya wajib ya sebelum seleksi CASN tahun 2021. Kemudian yang kedua, ini adalah menggunakan masker 3 lapis ya. Nah, dan ditambah masker kain di bagian luarnya. Artinya di sini kita menggunakan double masker, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, kita harus menjaga jarak ya, yaitu minimal 1 meter dengan peserta lain. Kita harus cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Kemudian ruang ujian ini maksimal diisi 30% dari kapasitas normal. Ruangan tempat pelaksanaan seleksi CASN tahun 2021 ini nanti yang akan diterapkan adalah seperti itu. Kemudian khusus bagi peserta di Jawa, Madura dan juga Bali ini tetap wajib sudah divaksin untuk dosis pertama minimalnya. Selanjutnya kira-kira kapan teman-teman untuk jadwal pelaksanaan seleksi P3K guru tahun 2021? Seperti yang kita lihat teman-teman pada situs resmi guru-p3k.kemdikbud.go.id. Di sini belum ada ya tanggal secara pasti untuk seleksi administrasi ini juga sudah dihilangkan. Kemudian untuk ujian seleksi ini kira-kira kapan ini belum ada. Nah, menurut keputusan atau tadi konten ya, konten intisari dari live streaming yang diadakan itu untuk jadwal itu nanti tetap seperti yang ada pada surat edaran BKN terbaru. Yang mana di sini jadwal seleksi kompetensi P3K guru akan disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang mana di sini kita pantau terus teman-teman untuk situs guru-p3k.kemdikbud.go.id yang merupakan situs resmi dari guru P3K. Selanjutnya dari Twitter ASN kini beda @bkn.go.id di sini disampaikan teman-teman, yaitu bagi kalian yang tidak sempat menyaksikan konferensi pers tentang persiapan pelaksanaan SKD dan juga seleksi kompetensi pada hari Rabu kemarin. Nah, ini ada beberapa informasi penting yang perlu disampaikan ya. Yaitu ini teman-teman, yang pertama penjadwalan ulang peserta. Yang dimaksud dengan penjadwalan ulang peserta, nah ini adalah seperti ini. Peserta yang terkena COVID-19 atau calon peserta yang di sini terkonfirmasi positif ya, ini diharapkan untuk melaporkan ke instansi ya untuk dijadwalkan ulang. Nah, yang dimaksud dengan penjadwalan ulang itu adalah seperti itu. Kemudian berikutnya, instansi membuat permohonan kepada Kepala BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian untuk menjadwalkan ulang peserta penjadwalan ulang tersebut ya. Nah, selanjutnya juga di sini ada informasi yang sangat penting teman-teman. Kemarin ada yang bertanya di kolom komentar ya.
yang mana ini tidak bisa divaksin ya. Jadi dalam, surat edaran BKN terbaru itu adalah untuk teman-teman yang di Jawa, Bali, dan juga Madura, itu kan wajib divaksin ya, minimal, dosis pertama. Nah, di sini dalam konferensi pers yang terbaru ini disampaikan bahwa tidak bisa divaksin. Ini adalah yang pertama. Ibu hamil atau menyusui, ini tidak perlu vaksin teman-teman. Kemudian penyintas COVID sebelum 3 bulan. Kemudian komorbid yang tidak bisa divaksin. Nah, di sini sebagai gantinya, teman-teman yang tidak bisa divaksin ini, teman-teman membawa surat keterangan dokter ya, yang menyatakan peserta tidak bisa divaksin. Nah, ini nanti termasuk juga syarat tambahan yang wajib kita bawa ke tempat ujian, teman-teman. Kemudian dijelaskan lagi ya tadi, yaitu terkait tentang wajib divaksin itu adalah yang ada di wilayah Jawa, Madura, dan juga Bali. Nah, di sini Panselnas, instansi berkoordinasi dengan Satgas COVID setempat tentang ketersediaan vaksin dan memobilisasi ya percepatan vaksinasi untuk teman-teman nanti supaya bisa ikut seleksi P3K maupun yang tes CPNS. Jika ketersediaan vaksin pada H-3 belum mencukupi, maka pansel instansi dapat memutuskan bahwa peserta tidak dapat divaksin. Kalau misalkan teman-teman ini tidak dapat divaksin, dikarenakan vaksinnya habis teman-teman bagaimana? Nah, ini adalah tentunya ketentuannya sama dengan yang bagian di sini ya, tidak bisa divaksin. Yaitu teman-teman itu menyiapkan surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa kita tidak bisa divaksin. Alasannya apa? Alasannya ini adalah tentunya karena vaksin di daerah tersebut habis ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ibu hamil dan menyusui, ini adalah keterangannya tidak bisa divaksin karena hamil atau menyusui, kemudian yang penyintas COVID-19 sebelum 3 bulan ini juga pernyataannya seperti itu. Jadi di sini disesuaikan dengan realita keadaan dari masing-masing peserta. Selanjutnya teman-teman, terkait tentang kewajiban bagi seluruh pendaftar, bagi seluruh peserta ujian seleksi kompetensi untuk yang P3K maupun CPNS, di sini pada poin 6 bagian A, yaitu wajib melakukan swab test PCR atau rapid test antigen ya, yang mana di sini memakan biaya yang tidak ringan ya teman-teman. Nah, kemarin saya melihat berita itu adalah sesuai dengan edaran perintah dari Bapak Presiden untuk swab test itu kan diturunkan ya, disuruh menurunkan. Nah, diturunkan pun itu harganya untuk swab PCR ini, harganya minimal sekitar berapa ya? 500.000 ya. Kalau di daerah kami ini malah ada yang 550, 600, 700 gitu kan. Nah, di sini langkah kita ini gimana? Nah, di sini saya lihat di kolom komentar ya dari teman-teman pendaftar dan juga di Facebook itu menyatakan bahwa wah, ini kita mau tes CPNS, tes P3K harus membayar sekian ya untuk tes PCR dan lain sebagainya. Nah, langkah kita gimana teman-teman? Nah, dikarenakan di sini peraturannya memang wajib seperti itu, yaitu wajib tes PCR dan pokoknya di sini kita dukung lah ya program pemerintah untuk supaya negara kita ini segera bebas dari COVID-19 dan juga nanti tidak menimbulkan klaster baru ya dalam ruang ujian. Jadi marilah kita manfaatkan kesempatan ini. Tetap kita harus swab test ya. Nah, ini jadi teman-teman jangan sampai mundur ya. Ada yang bilang saya nggak bisa membayar swab test ya. Nah, jadi kita marilah berusaha supaya bisa mendapatkan swab test itu. Jadi ibaratkan kalau misalkan kita ingin memancing ya, itu kita harus menyediakan umpan supaya nanti dapat ikan yang besar teman-teman. Dan dari Bapak Muhammad Ridwan sendiri juga mengatakan bahwa semua harus ikut tes gitu kan. Nah, untuk tes yang swab test, PCR ini jangan sampai ada yang merasa keberatan karena itu untuk kebaikan kita sendiri dan kebaikan teman-teman kita yang lain serta panitia yang ada di ruang ujian. Siapa tahu saja nanti untuk ternyata harga NIP kita adalah seharga dari swab test PCR tersebut. Jadi kita jangan sampai mengalah sebelum berperang ya teman-teman. Jadi marilah kita tetap semangat untuk mengikuti ujian atau seleksi baik CPNS dan P3K. Kalau misalkan pemerintah mewajibkan untuk swab test, itu adalah demi kebaikan kita bersama. Marilah kita dukung program ini dengan sebaik-baiknya. Semoga teman-teman lolos ya.